pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Dinas Koperasi dan UKM mencatat jumlah koperasi aktif di Sumatera Selatan hanya mencapai sekitar 60%. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan mengamankan DPO tersangka korupsi BPN Palembang. Pendengar, itulah di antaranya beberapa informasi yang akan kami hadirkan pagi ini Jumat 12 Juli 2024 yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Tata Edin, sinilah Warta Berita selengkapnya. Dinas Koperasi dan UKM mencatat jumlah koperasi aktif di Sumatera Selatan hanya mencapai sekitar 60%. Berdasarkan data yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Provinsi Sumatera Selatan per Juni 2024, tercatat 7.170 koperasi yang tersebar di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Namun, menurut Kabid Kelembagaan Koperasi, Dinas Koperasi dan UMK Provinsi itu, hanya 4.337 koperasi yang dinyatakan aktif. Menurut Bastari, yang disebut aktif yaitu koperasi yang melaksanakan rapat anggota tahunan dan melaporkan datanya ke Dinas Koperasi dan UMK Provinsi Sumatera Selatan. Adapun Kota Palembang memiliki jumlah koperasi terbanyak, yakni 1.130 koperasi, di mana 723 koperasi yang aktif. Sementara untuk koperasi yang sedikit jumlahnya terdapat di Kota Pagar Alam, di mana hanya 43 koperasi yang aktif dari 140 koperasi yang terdata di Dinas UMK Provinsi Sumatera Selatan. Kalau yang aktif sudah jelas mereka melaksanakan RAT setiap tahunnya. Ya, rapat anggota tahunan koperasi. Nah, kalau mereka melaksanakan intinya 3 tahun berturut-turut, nah itu koperasi aktif. Nah, kalau keuntungan itu ya bisa dilihat waktu RAT itulah Mbak. Waktu RAT bisa dilihat misalnya mereka koperasi yang mereka ini koperasi simpan pinjam kan. Nah, melalui RAT itu bisa lihat perkembangan. Kalau koperasi, ya jenis koperasi wasarda apa juga, intinya tahun sekali itu mereka bisa tahu perkembangan daripada koperasi mereka yang bina, yang mereka kerjakan, nah kayak itu Mbak. Jadi kalau kesana koperasi simpan pinjam, setahun itu bisa dilihat perkembangan. Menurut Bastari, banyaknya koperasi yang tidak aktif tidak dapat dijelaskan alasannya, karena beberapa koperasi bukan binaan Dinas Koperasi Provinsi, melainkan menjadi binaan Dinas Kabupaten Kota. Contohnya koperasi yang beroperasional Palembang, namun tidak semua anggota koperasi tersebut berdomisili Palembang. Terdapat juga anggota koperasi yang berasal dari luar kota Palembang, namun masih berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, Kabid Pemberdayaan UKM Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, Akbar Sahatiningsih, mengatakan koperasi dinilai memiliki banyak potensi untuk terus berkembang melalui inovasi yang mengoptimalkan potensial ekonomi lokal. Dengan menciptakan unit usaha UMKM seperti produk pertanian, perikanan, dan usaha lainnya, mulai pengelolaan, pengembangan, dan pemasarannya. Menurutnya, pelaku UMKM lokal perlu dijembatani dalam permodalan maupun pemasaran sehingga hasil produk itu pemasarannya semakin luas, tidak hanya di daerah namun juga luar daerah, dan diharapkan penjualan produk UMKM ini bisa nasional bahkan internasional. Ia melanjutkan, pengurus dan pengelola koperasi membangun serta menciptakan sinergi dengan semua komponen agar di era digitalisasi saat ini unit usaha yang dijalankannya mampu menembus seluruh lapisan masyarakat. Itu bisa kita fasilitasi, silakan datang ke Dinas Koperasi dan UKM. Kemudian ada lagi pemasaran. Nah, ini sekarang ya, segala event-event itu kita gebiarkan ya, di mall maupun di tempat-tempat yang memang banyak sekali masyarakat berdatangan. Tujuannya itu apa? Untuk mengenalkan produk UMKM, untuk supaya yuk kita masyarakat Sumatera Selatan bangga dengan produk lokal kita. Indonesia bangga dengan produknya Indonesia, seperti Ia juga mengharapkan koperasi dapat ia juga mengharapkan koperasi dapat beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan ekonomi serta teknologi demi menjawab tantangan dan mampu bersaing.
Pendengar, selanjutnya berikut kita simak komentar masyarakat. Baik Mbak, tahu nggak koperasi itu apa? Iya tahu. Menurut Mbak, koperasi itu seperti apa? Menurut saya koperasi itu merupakan sebuah simpan pinjam. Oke, baik Mbak, untuk masalah harapan Mbak pada hari ulang tahun koperasi itu seperti apa? Ya semoga koperasi dengan memperingati hari ulang tahun koperasi ini memberikan dampak yang baik juga untuk masyarakat, banyak terbantu dan koperasi tetap jaya gitu. Oke, baik, terima kasih. Baik Pak, izin bertanya, maaf Pak, menurut Bapak tahu nggak koperasi itu apa? Kalau pengetahuan minim saya ini sebenarnya koperasi itu jadi kayak waktu saya sekolah gitu ya, dimana di situ ada kayak jualan jajan, tapi nyebutnya yang ngelola bukan ibu kantin tapi lebih ke gurunya. Tapi setelah tadi kemudian saya kayak recall lagi, sebenarnya koperasi itu untuk jadi tempat sebenarnya untuk kayak simpan pinjam gitu nggak sih? Dimana di situ tuh kita bisa nyimpan duit sama kayak bank, tapi bedanya kalau kita mau minjam bunganya lebih kecil gitu. Oke, baik. Kurang lebih. Baik Pak, untuk masalah besok itu merupakan hari ulang tahun koperasi, harapan Bapak di hari ulang tahunnya koperasi itu seperti apa? Sebenarnya menarik banget kalau memang hari koperasi ini diperingatin dan jadi serius ya. Paling enggak sampai ke pengetahuan umumnya itu bisa kesebar luas. Cuma saya juga nggak tahu gimana cara pengetahuan umum itu nyampe ke kita ke orang-orang. Terlebih bank sekarang kan konvensional juga udah mulai bersaing sama bank digital gitu. Apalagi kita mau ngomongin koperasi, udah pasti juga ngomongin tentang teknologi sih. Jadi gimana terapannya sampai ke segala kalangan untuk bisa hitungannya bisa exist lagi ya, bisa hadir lagi di lingkungan itu. Oke Mbak, menurut Mbak koperasi itu apa? Setahu aku koperasi ini tuh tempat fasilitas untuk memberikan simpan pinjam gitu ya untuk masyarakat gitu kan. Mungkin dengan adanya koperasi juga membantu masyarakat yang membutuhkan gitu kan. Jadi terbantu banget gitu. Oke, baik Mbak, untuk masalah harapan Mbak pada hari ulang tahun koperasi itu seperti apa? Ya semoga koperasi dengan memperingati hari ulang tahun koperasi ini memberikan dampak yang baik juga untuk masyarakat, banyak terbantu dan koperasi tetap jaya gitu. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya pendengar, kita simak wawancara reporter RRI untuk membahas lebih jauh terkait peran koperasi untuk kesejahteraan masyarakat. Bersama reporter RRI Maulana dengan pengamat sosial Kabupaten Banyuasin, Nachung Tajudin. Oke, selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama dengan Bapak Nachung Tajudin selaku pengamat sosial dari Kabupaten Banyuasin. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Baik Pak, dalam rangka Hari Koperasi Indonesia yang akan jatuh pada tanggal 12 Juli, saya ingin meminta pandangan dan komentar Bapak terkait peran dan fungsi koperasi bagi masyarakat dan negara khususnya. Menurut Bapak, bagaimana kondisi koperasi Indonesia saat ini, khususnya untuk Kabupaten Banyuasin? Apakah koperasi telah memberikan manfaat yang maksimal bagi anggotanya, masyarakat, bahkan bagi pemerintah daerah sendiri? Ya gini, kalau konsep koperasi ini kan konsep dari negara yang di luar yang sudah berhasil ya. Sebenarnya itu konsepnya untuk kesejahteraan rakyat. Nah kalau di Indonesia beda pemahaman gitu loh. Jadi jadi ketika beda pemahaman beda cara. Nah seharusnya dinas koperasi dalam hal ini dari kementerian sampai ke dinas itu bagaimana caranya untuk membina dan membuat tidak pernah dilakukan pelatihan terhadap koperasi itu sendiri. Dan saya dulu punya koperasi, saya pernah lakukan itu, cuman karena modalnya terbatas. Jadi karena kita kan mau melakukan pinjaman ke bank itu kan kita yang namanya di desa kan nggak punya agunan. Nah harusnya itu kalau dibina itu koperasi itu bisa membuat seandainya di desa A itu tentang pupuk. Nah, koperasi yang mengadakan pengadaan pupuk itu dan petani beli di situ bisa
dia ngutang dulu, bisa bayarnya atau yarnen ya, bayar panen kayak gitu. Jadi konsep koperasi di Indonesia ini beda dengan konsep koperasi di luar negeri. Jadi itu. Dan itu pernah saya lontarkan di waktu itu kita mau membuat namanya BUMD. BUMD itu perusahaan daerah ya. Jadi BUMD ini membuat produk beras yang nanti mengakomodir keseluruhan hasil panen baik itu jagung maupun padi. Nah, yang dikelola nanti oleh koperasi di desa. Jadi sehingga ada kesejahteraan rakyat di situ dan manfaat. Nah, yang ada di Indonesia sekarang ini kan terkhusus di Banyuasin ya atau di Sumsel lah ya. Itu koperasi itu malah berbaju koperasi. Itu yang terjadi, ada renten berbaju koperasi yang terjadi pada saat di ini. Nah, itu kan koperasi milik pribadi. Yang itu artinya kalau secara keseluruhan ya, kalau saya menilai koperasi ini belum berjalan dengan sempurna dan dengan baik. Oke, dari data yang ada di Dinas Koperasi nih Kak, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banyuasin, saat ini kan ada sekitar 529 koperasi yang terdaftar di Kabupaten Banyuasin. Namun hanya 128 koperasi yang terdata masih aktif dan melakukan rapat anggota tahunan. Sisanya sebanyak 401 koperasi dinyatakan tidak aktif karena berbagai alasan. Nah, menurut Bapak, mengapa hal semacam ini bisa terjadi? Apakah pemerintah kabupaten kurang aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan? Iya, jadi gini, itu pun 149 itu saya nggak yakin ini dia berjalan. Kayak di Pulau Rimau, itu kan yang terjadi perebutan yang koperasinya ngambilin sertifikat lahan itu kan milik pribadi jadinya. Jadi mengatasnamakan koperasi dan beranggotakan, tapi itu padahal dia pinjamkan uang itu dan akhirnya mereka tarik sertifikat dengan membayar denda yang mahal dan kebanyakan kan akhirnya terjual di koperasi itu sendiri. Nah, itu artinya itu, dan itu pun koperasi yang di perusahaan kayak di kebun sawit kayak gitu. Mungkin itu yang terdata yang mungkin aktif, yang ada eratnya segala macam. Tapi untuk ke petani di desa-desa atau di mana gitu, saya nggak lihat itu. Ya. Oke, satu lagi nih Pak, saran dan kritik untuk pemerintah daerah maupun pusat lah terhadap keberlangsungan koperasi di Indonesia. Apa yang harus dilakukan pemerintah guna mengoptimalkan kembali peran koperasi ini di masyarakat? Iya, jadi dilakukan pembinaan, kemudian setiap koperasi itu dipermudah atau dijembatani. Kalau di petani itu dijembatani dengan pusri, sehingga mereka bisa dipermudah, artinya bisa ngambil pupuk di pusri, bisa lakukan. Kalau petani kan nggak bisa bayar per bulan, dia bayarnya per panen. Nah, dia bisa kayak gitu. Jadi dia dijembatani dan dibina benar gitu lah. Ada pembinaan sendiri, jangan nama doang dinas koperasi tapi koperasi sendiri tidak berjalan. Yang ada sekarang khusus ya di Banyuasin itu koperasi yang berjalan itu koperasi plasma. Baiklah pendengar, demikian wawancara singkat saya bersama dengan Bapak Nacung Tajudin selaku pengamat sosial dari Kabupaten Banyuasin. Terima kasih atas waktunya Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Kami sampaikan informasi lainnya pendengar, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan mengamankan DPO tersangka korupsi BPN Palembang. Sempat berpindah-pindah selama pelarian, ASI yang masuk dalam pencarian orang atau DPO dugaan suap program pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2019 ditangkap Tim Tangkap Buron atau Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. ASI merupakan tersangka dugaan suap program pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2019. Tersangka ditangkap di Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Sebelum masuk dalam DPO, tersangka sudah dipanggil 3 kali, namun selalu mangkir. Asisten Bidang Intelijen Kejati Sumatera Selatan
Bambang Panca Wahyudin menerangkan, tersangka merupakan pemberi suap dugaan korupsi program pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2019. Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, pemberian suap penerbitan sertifikat hak milik melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL pada Kantor Pertanahan Nasional BPN Kota Palembang tahun 2019. AI ini ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan nomor B-1/L6.2/FD.2/01/2024 tanggal 23 Januari 2024. Tersangka selanjutnya ditahan dan dititipkan di rutan untuk proses pemeriksaannya. Lamsi Harsiltonga melaporkan. Pendengar, 3 kabupaten kota di Sumatera Selatan telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Ketiganya yaitu Banyu Asin, Musi Banyu Asin, dan Ogan Komering Ilir. Sementara itu 9 daerah rawan Karhutla lain belum mengeluarkan status tersebut. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel Sudirman mengatakan belum keluarnya status siaga darurat di daerah itu karena masalah birokrasi di Pemda setempat. Namun hal itu dipastikan tidak akan mengakibatkan lambatnya penanganan bencana tahunan di Sumsel tersebut. Sudirman menjelaskan daerah yang masih berproses mengeluarkan SK adalah Muara Enim, Ogan Ilir, Penukal Abab Lematang Ilir, Ogan Komering Ulu, Oku Timur, Oku Selatan, Musirawas, Musirawas Utara, dan Lahat. Menurut Sudirman, hotspot yang ada di Sumsel masih minim. Karena itu, urgensi penetapan SK siaga darurat Karhutla di wilayah yang rawan masih bisa diantisipasi. Dari data Simongi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jumlah hotspot hingga siang kemarin hanya sebanyak 6 titik. Ke-6 titik itu ada di 4 daerah di Sumatera Selatan. Ke-6 hotspot itu 3 diantaranya ada di Muara Enim, sementara 3 hotspot sisanya tersebar di Banyu Asin, Ogan Ilir, dan Muba. Pendengar, berita hoax atau berita bohong merupakan dampak dari disrupsi informasi digital yang kini masih terus menjadi persoalan. Tim Cek Fakta Radio Republik Indonesia Palembang melakukan penelusuran terhadap sejumlah berita hoax untuk meluruskan misinformasi dan disinformasi yang beredar di media sosial melalui Cek Fakta berikut ini. Saya mengajak kepada kita semuanya untuk berani dan melawan yang namanya hoax. Jangan takut, jangan ragu. You have to speak up. Kalau jelas-jelas ini informasinya nonsens, nggak masuk. Itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax. Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Pendengar, Cek Fakta pekan ini kami awali dari kabar mengenai beredarnya postingan di sosial media yang menyebutkan adanya kandungan serbuk kaca pada garam dapur yang berbahaya bagi kesehatan. Dikutip dari situs resmi Badan POM, garam konsumsi berodium yang dikenal dengan garam dapur terdiri dari senyawa kimia natrium klorida atau NaCl. Dalam proses pembuatan, kristalisasi garam akan menghasilkan kristal NaCl berbentuk kubus dan ketika dihaluskan kristal akan pecah menyerupai bentuk pecahan kaca. Badan POM telah melakukan pengujian laboratorium terhadap sejumlah merek garam konsumsi, khususnya yang diisukan mengandung pecahan kaca. Dan hasilnya garam larut sempurna dalam air dan tidak ditemukan mengandung pecahan kaca. Secara rutin, Badan POM melakukan pengawasan termasuk sampling serta pengujian, dan apabila ditemukan produk yang tidak memenuhi persyaratan, maka produk diperintahkan untuk ditarik dari peredaran. Bersama dengan dinas terkait, Badan POM terus berkoordinasi melakukan pengawalan terhadap keamanan dan mutu peredaran produk pangan. Cek fakta. Cek fakta selanjutnya. Beredar di media sosial postingan Mbak Imbong membagikan uang puluhan juta rupiah sesuai bulan kelahiran di Facebook. Postingan itu beredar sejak pekan lalu. Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook pada tanggal 28 Juni 2024. Tim Cek Fakta menelusuri dan menemukan bahwa postingan tersebut merupakan hoax lama yang terus berulang di masyarakat. Mbak Imong sendiri sudah sering memberikan bantahan terhadap hoax tersebut.
Salah satunya yang diunggah di akun Instagram pribadinya yang sudah tercentang biru atau terverifikasi pada 1 Juli 2024. Cek fakta. Sebuah video beredar di WhatsApp, Instagram, dan Facebook yang berisi klaim bahwa memblokir kontak WhatsApp yang tidak dikenal bisa membobol rekening bank. Video itu memperlihatkan seseorang berseragam polisi dengan tanda nama Pungki dan tangkapan layar pesan WA dari kontak yang tidak dikenal. Pria itu kemudian menjelaskan tentang tips keamanan menggunakan WA. Salah satunya agar pengguna berhati-hati saat mendapatkan pesan dari kontak tak dikenal disertai tombol blokir. Hasil verifikasi tim Cek Fakta menemukan bahwa pria dalam video merupakan polisi yang bertugas di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Nabire bernama Pungki Kisuhara. Ia pun telah mengunggah klarifikasi di akun TikTok dan menyatakan bahwa narasi yang disampaikannya dalam video yang beredar luas itu keliru. Ia meminta maaf pada pihak-pihak yang dirugikan atas narasi keliru yang disebarkannya. Ia menceritakan motivasi untuk membuat konten itu karena mendapatkan sejumlah laporan dari warga yang menjadi korban kejahatan siber. Meskipun menyebarkan narasi tersebut, ia mengakui sesungguhnya tidak memahami isu keamanan siber tersebut. Demikian Cek Fakta edisi kedua bulan Juli 2024. Saya Rian Afridani, sampai jumpa. Kepada kita semuanya untuk berani dan melawan yang namanya hoax. Jangan takut, jangan ragu. You have to speak up. Kalau jelas-jelas ini informasinya nonsens, nggak masuk. Itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax. Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan topik berita aktual pagi ini diantaranya, Dinas Koperasi dan UKM mencatat jumlah koperasi aktif di Sumatera Selatan hanya mencapai sekitar 60%. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan mengamankan DPO tersangka korupsi BPN Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin bersama rekan saya Biantoro mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi. Informasi